alamin. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambah. Kalian sudah bersyukur wisuda, ditambah Allah nanti wisuda aliyah, wisuda S1, wisuda S2, wisuda S3, dan insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa peran orang tua? Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, saya batasi peran orang tua ini ada 7. Kira-kira Bapak Ibu wali santri yang hadir pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan menangkap balam, jangan ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang berpegang kepada sunnah dan berjamaah. Alhamdulillah subuh tadi kita melaksanakan sholat subuh, rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajadah dengan sujud tilawah, dan rakaat keduanya surat Al-Insan, Hal ata 'alal insani hidum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ini juga bagian dari dakwah. Jadi bagi yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan ke depan setiap Jumat subuh di pondok, di masjid, di surau, di langgar, di musallanya disosialisasikan rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajadah dan rakaat keduanya Al-Insan. Mudah-mudahan kita berpegang kepada sunnah yang baik ini insyaallah. Mudah-mudahan imam kita subuh tadi dipanjangkan umurnya, semakin banyak murid-murid yang bisa melaksanakan seperti yang kita laksanakan subuh ini insyaallah. Yang kita hormati tentu saja pimpinan Pondok Pesantren Azamtu. Azamtu fi'il madhi, saya bertekad. Siapa yang bertekad? Tentu saja Ustadz Muhammad Solahuddin. Beliau bertekad untuk menjadikan hutan menjadi pondok pesantren, dan yang sebelumnya isinya harimau menjadi harimau yang hafal Quran, mencegah kemungkaran, mengajak orang berbuat baik, menjadi singa-singanya ahli sunnah wal jamaah. Beserta seluruh majelis guru, para santri, para santriyah, santriwati, beserta seluruh pengurus pembina yayasan, mudah-mudahan selalu dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Yang sama kita hormati tamu-tamu kita pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Bangka Belitung, Bapak Dr. Erzaldi Rosman. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, beserta seluruh pengurus IPHI. Hadir juga bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Danrem, sahabat kami dari Kota Palembang, guru kita bersama Habibana Habib Gasim, Ustadz Kemas Ali, Ustadz Iskandar. Adapun yang tidak saya sebutkan namanya, saya mohon maaf. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya beserta seluruh wali murid, Bapak Ibu yang hadir ini ikut berbahagia dengan diwisudanya anak-anak kita. Mereka
sudah diwisuda, hafal Qur'annya Masya Allah, dari yang 4 juz sampai 15 juz dan seterusnya. Kita doakan anak-anak kita ini terus murojaah mengulang hafalan dan menambah hafalan. Mereka masih ada kesempatan 3 tahun lagi, karena mereka baru tamat sanawiyah, baru level SMP. Mereka mudah-mudahan jangan keluar dari pondok ini dan terus lanjut aliyahnya insya Allah. Sehingga nanti ketika haflah akhirus sanah, wisuda akhir tahun kelas 6, tamat pondok, semuanya hafiz 30 juz insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berhadir, wali-wali santri, tema kita pagi ini adalah peran orang tua. Karena mereka bisa belajar di sini 3 tahun, walaupun Ustadz Muhammad Solahuddin hebat, alumni Al-Azhar, kakak kelas saya, tapi kalau Bapak Ibu tidak mau menyerahkan anaknya, tidak ada wisuda pagi ini. Mereka ini luar biasa. Saya sampai sekarang belum pernah wisuda. Maka tadi waktu saya tengok acara wisuda, baru saya terpikir, rupanya saya seumur hidup belum pernah diwisuda. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mewisuda di pesantren Azam tu. Jadi nanti kalau ditanya orang, Ustaz pernah wisuda? Memang belum, tapi pernah mewisuda di pesantren Azam tu. Dan anak-anakku sekalian, berbahagialah kalian. Santriah, santriwati juga bahagia, karena kalian pernah diwisuda. Kalau ditanya anak-anak kalian. Untungnya sampai sekarang anak saya belum pernah nanya saya, ayah pernah tak diwisuda? Kalian nanti kalau ditanya, kalian bisa jawab, ayah pernah diwisuda? Pernah. Siapa yang mewisuda? Ustadz Muhammad Solahuddin dan Ustadz Somad yang mewisuda kami waktu itu. Walaupun, tunggu dulu, masih panjang ini. Walaupun kalian profesor, walaupun kalian doktor, walaupun kalian ustadz, walaupun dipanggil bolak-balik oleh protokol guru besar, kalau ingin wisuda, nggak bisa. Contohnya saya ini, misalnya saya kumpulkan semua orang, tolong wisuda saya, nggak bisa. Kalau akad nikah, insya Allah bisa. Kalau khitan, sudah. Tapi wisuda ini tidak bisa. Wisuda hanya bisa diselenggarakan, dilakukan oleh lembaga. Dan lembaga itu adalah lembaga pendidikan. Jadi ini nikmat yang pertama, syukuri kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambah. Kalian sudah bersyukur wisuda, ditambah Allah nanti wisuda aliyah, wisuda S1, wisuda S2, wisuda S3, dan insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa peran orang tua? Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, saya batasi peran orang tua ini ada 7. Kira-kira Bapak Ibu wali santri yang hadir pada pagi hari ini bisa membawa yang 7 ini pulang ke rumah. Ingat baik-baik, dan tidak hanya yang hadir berbahagia subuh ini, yang menonton nanti melalui channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bisa juga share kepada seluruh yang anak-anaknya sedang berada di pondok pesantren. Ingat 7 peran orang tua ini. Peran yang pertama adalah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala amal dengan niat. Ustadz Solahuddin mendirikan pondok ini, azam tu dengan niat, tekadnya kuat, ditunjukkan Allah. Tekad beliau berhasil, pondoknya berdiri, anak-anak hafal Quran, dan pagi ini kita ikut acara wisudanya. Kita semua hari ini ibarat tulisan. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya cantik. Tulisannya sudah siap, lengkap, kaligrafi, bagus, mantap. Tapi kurang satu. Lupa ngasih titik ba. Pas ditengok-tengok, titiknya belum. Nah, itulah acara hari ini. Wisuda ini sebetulnya titik ba aja ini. Lalu kemudian untuk meletakkan titik ba dipersilakan kepada Ustadz Abdul Somad. Lalu saya pun meletakkan titik ba, lalu dipoto. Begitu dipoto, dimasukkan ke internet, lalu orang bilang yang nulis adalah Ustadz Somad.
Padahal saya cuma ngasih titik banyak aja. Saya tidak pernah membangunkan anak-anak ini malam. Saya tidak pernah ikut murojaah hafalannya. Saya tidak pernah membacakan ayat kepada mereka. Tapi pas giliran wisuda, saya yang disuruh naik ke atas. Ini kehormatan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Ustadz Salahuddin beserta para asatiz, semua guru-guru yang sudah membuat anak kita ini hafal Quran. Maka yang pertama adalah niat. Niat itu di mana? Mahallun niyati al-qalbu, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Tempatnya niat itu dalam hati. Kalau sudah niat tertancap dalam hati, dari hati naik ke otak, otak turun ke mata, ke tangan, ke kaki, bersemangat. Ustadz Muhammad Salahuddin pulang berniat dari Al-Azhar, ilmunya tidak hanya sekedar dia sendiri, tapi dia ilmunya diturunkan ke murid-muridnya. Selamat anak-anak Bangka Belitung. Lalu kemudian niat itulah yang mendorong mencari tanah. Niat itulah mendorong untuk membangun. Niat itulah yang mendorong untuk melangkah. Niat itulah yang mendorong untuk bicara. Niat itu mendorong untuk mendengar dan mengamati. Maka semuanya berawal dari hati. Begitu juga dengan ibu-ibu bapak sekalian. Saya niat anak saya ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang selamat dari narkoba, menjadi anak yang selamat dari zina, menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Dan ketika kita nanti mati, mereka inilah yang mendoakan di tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap hari jangan pernah bosan, Rabbi habli minas sholihin. Niat tak berbunyi, tak bersuara. Niat ada di dalam hati dan jiwa. Niat inilah nanti buktinya mana? Buktinya ibu bapak ikhlas sehingga anak ini sampai kemari. Mudah-mudahan semua kita yang belum berniat baik segera niat baik. Tajdidun niyah, memperbaharui niat. Tidak ada salahnya. Semua yang belum lagi ada niat baik hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kenapa kau masukkan anak ke pesantren Azam tuh? Ya, saya tengok iklannya bagus, saya masukkan. Kenapa anakmu belajar di Azam tuh? Karena kemarin saya tengok ada wisudanya hadir Ustadz Abdul Somad, lalu saya masukkan. Kenapa kau masukkan anakmu ke Azam tuh? Saya tengok Ustadz Muhammad Salahuddin, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Saya ingin anak saya dapat berkah Al-Azhar. Bagus, tak salah. Tapi motivasi utama adalah niat semuanya karena Allah. Masuk WC, najis, kotor. Tapi kalau niat karena Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Makan, berubah menjadi niat karena Allah. Allahumma barik lana. Jangan dibaca sekarang, meniti air liur. Tidur. Tidur pun juga karena Allah. Semua yang diniatkan karena Allah berubah menjadi amal. Tidur. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, mau tertidur nanti. Nah, jadi semua merubah dari adat menjadi ibadat itu dengan menyebut nama Allah. Semua yang adat, rutinitas, makan, tidur, jalan, pergi, ngajar, rutinitas. Dia berubah menjadi ibadah kalau disebut nama Allah. Saya melangkah kaki dari Riau semalam dan akan pulang hari Ahad. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa'tasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Inilah pentingnya niat yang baik. Ustadz Muhammad Salahuddin niatnya baik, kita sudah menengok hasilnya pun baik. Bapak polisi, walaupun mereka bekerja lalu lintas di jalan raya, mereka bekerja menangkap pecandu pengedar narkoba, mereka ditugaskan negara dapat gaji dari APBN, tapi kalau mereka niatkan karena Allah, maka tugas sebagai polisi ini juga bernilai ibadah. Kita doakan bapak-bapak polisi kita semuanya jujur, amanah, dan semua pekerjaannya bernilai ibadah. Bapak-bapak kita dari TNI menjaga kedaulatan, perbatasan, sampai dikirim ke Papua. Kemarin saya memberikan tausiah di Yonip di Sumatera Utara. Karena beberapa pasukan dikirim untuk menjaga perbatasan kita dengan Papua Nugini. Karena terjadi perlawanan terhadap separatis OPM. Maka saya katakan, semua yang berangkat atas nama Allah berjihad. Kalau dia pulang setahun bertugas di sana, anak tinggal, istri tinggal, itu mesti kuat niatnya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah
berserah hanya kepada Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir. Pegawai-pegawai Kementerian Agama, ASN, PNS, masuk dari jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Itu semuanya bekerja, beramal, ikhlas karena Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi semuanya berawal dari niat. Bagaimana dengan orang yang tidak Islam? Orang Barat, orang Jepang, orang Korea. Kenapa mereka bisa bersemangat? Kata Ustaz Somad, mesti ada niat. Mereka itu memangnya berniat. Mereka punya konsep namanya the power of thinking. Power, kekuatan. Thinking, pikiran. Kekuatan pikiran. Mereka mengatakan, berpikir. Apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti saya perbuat? Apa yang mesti saya katakan? Apa yang mesti saya programkan? Mereka kekuatannya pada pikiran. The power of thinking. Kekuatan pikiran. Sedangkan kita memang betul ada kekuatan pikiran. Afala ta'qilun? Kenapa kamu tak berpikir? Afala tatadzakkarun? Kenapa kamu tidak ingat? Afala tatafakkarun? Kenapa kamu tidak berpikir? Tapi pikiran ini datangnya dari mana? Pikiran ini datang dari hati. Kalau pikiran yang tidak datang dari hati, makanya kata Nabi, ala fil jasadi mud'ah, ketahuilah di dalam badanmu, di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia sehat, kalau dia kuat, kalau dia dekat dengan Allah, maka yang lain ikut menjadi dekat. Sebetulnya kita berpikir itu di hati atau di kepala. Maka ikhtilaf. Yang satu kelompok mengatakan berpikir itu di kepala. Yang satu mengatakan berpikir itu di hati. Terus Ustaz Abdul Somad ikut mazhab yang mana? Mazhab hati atau mazhab kepala? Dari hati naik ke kepala. Karena prosesnya dari jantung. Matikan aja Pak. Masih pagi, beku nanti sini. Dari jantung ini berdegup, berdetak, darah mengalir. Dari jantung ini darahnya naik ke otak. Itu makanya orang kalau darahnya tidak normal naik ke otak, berpikirnya juga tidak normal. Kenapa darah tidak normal naik ke otak? Karena darah beku. Kenapa darah bisa beku? Karena kena minyak. Santan minyak, kambing minyak, gulai minyak. Darah kita air. Kalau air ini diisi minyak dia jadi kental. Apalagi yang membuat air ini jadi kental? Gula. Maka gula hindari, minyak hindari, insya Allah darah kita sehat. Itu makanya pagi sebelum kita medical check up, kata dokter rumah sakit, tolong jangan minum teh, jangan makan santan, karena akan periksa tes darah. Karena darah yang sudah kena santan dan gula, dia darah kena racun. Tak bisa diperiksa darahnya normal atau tidak. Pergilah medical check up. Pasti pagi itu kita disuruh puasa. Nah, setelah itu barulah silakan. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian. Jadi darah kita ini kalau dia mau bersih dari jantung naik ke otak, maka jangan terlalu banyak gula dan minyak. Kalau terlalu banyak, maka darah tidak sempurna membawa oksigen naik ke otak, pikiran tidak normal. Alhamdulillah hari ini pikiran kita yang sehat itu berasal dari darah yang sehat. Ini yang pertama, pelajaran tentang innamal a'malu binniyat. Pesan yang kedua. Pesan yang kedua adalah kasih anak makan yang halal. Guru yang membangunkan anak bapak ibu dari Ustadz Muhammad Solahuddin sampai semua majelis asatizah yang mendidik anak bapak ibu di pesantren Azamtu ini tidak akan berhasil kalau bapak ibu kirim makanan yang haram. Apa hubungan makanan dengan pikiran? Karena darah yang mengalir itu berasal dari makanan. Semangkok nasi uduk, semangkok mie ayam, sepiring makanan berubah menjadi setetes darah. Darah yang menetes itu berawal dari makanan. Makanya kata Nabi, atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabad da'wah, maka doamu akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, jangan kirimkan duit haram ke anak kita. Duit warnanya sama, mau duit halal mau duit haram warnanya tetap merah. Gambar Bung Karno. Bukan masalah warnanya, bahwa duit ini datang dari mana?
duit sogok, duit riba, duit riswah, duit suap, duit haram. Jangan kasih ke anak. Alhamdulillah Pak Ustadz, selama ini kalau saya dapat duit haram tak saya kasih ke anak, saya kasih ke bini. Duit haram dimasak jadi nasi. Nasi masuk ke mulut, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setetes darah masuk ke dalam jantung. Dari jantung naik ke otak. Otak jadi kotor dan jahat. Apa ayatnya? Anak-anak kita hafal. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kazibatin, bohong. Khati'atin, salah. Yang salah kan tangan, yang berdosa kan mulut, yang berdosa kan kemaluan, yang berdosa kan mata, yang berdosa kan kaki. Kenapa kepala? Karena mata, tangan, telinga, dan kaki diperintahkan oleh kepala. Nasiyatin, kazibatin, khati'ah. Kalau kasihan Bapak Ibu dengan Ustadz Salahuddin, kalau kasihan dengan majelis guru kita ini, maka jangan kasih makan haram. Apa kata otak? Jangan keluarkan duit, jangan keluarkan duit, jangan keluarkan duit. Kenapa otak mengatakan jangan keluarkan duit? Karena hati mendapatkan darah yang haram. Jantung menyemburkan darah. Kenapa otak mengatakan jangan keluarkan duit? Karena kotak-kotak sudah mulai jalan. Jangan keluarkan duit, jangan keluarkan duit, kata kotak. Nah, itulah maka tak ada yang ngisi kotak itu. Siapa yang memerintahkan itu? Yang jahat bukan tangan, yang jahat bukan mata, yang jahat adalah pikiran. Pikiran ini dapatnya dari mana? Dari hati. Karena darah menyembur dari jantung, berdegup dan berdetak. Jantung atau hati Pak Ustadz? Kalau hati di sini dia letaknya, liver namanya. Kalau yang di sini ini jantung. Kenapa disebut jantung? Karena memang bentuknya macam jantung pisang. Maka disebut dia jantung. Jadi yang betul jantung apa hati Pak Ustadz? Udah, biar jangan kelahi kita pakai dua-duanya. Jantung hati. Makanya orang selalu mengatakan engkau adalah jantung hatiku. Karena dia mau mendamaikan, pakai dua-duanya. Jantung inilah yang berdegup, menyemburkan darah. Bunyi jantung itu bup, bup, bup. Itu kalau yang normal. Begitu nampak kotak bup, 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 bup. Biasanya jantung ini tidak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga kotak sodakoh lewat. Nah, untuk menenangkan hati ini mari kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Nah, jadi solawat itu untuk menenangkan detak jantung. Macam mana? Setelah bersolawat, udah tenang. Nah, bukan sekedar tenang, duit keluar juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kasih anak makan haram. Lari dari pondok, melawan ustadz, hafalan tak masuk. Bingung saya ini Pak Ustadz. Apa yang menghalangi pikiran anak saya ini Pak Ustadz? Kenapa pikirannya beku? Kenapa hatinya? Itu semua berawal dari makan haram. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik saja. Jangan kasih anak makan haram. Rajulun, ada seorang laki-laki, as-as, rambutnya kusut. Akbar, rambutnya berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Saking kuatnya suara saya menangis anak. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia takut menyisir rambutnya. Nanti kalau rambutnya disisir, gugur, kena dam. Kenapa rambutnya berdebu? Dia takut mandi. Karena kalau mandi, keramas, kena sabun, kena dam. Rambutnya gugur, kena dam, kena denda. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa berhaji, berumrah ke Baitullah. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut, akbar, berdebu.
yamuddu yadayhi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit. Ketika tangannya menghadap ke langit, apa dia kata? Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tapi Allah tak mengabulkan doanya. Kenapa? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Oh, kalau begitu jangan kasih makan, belikan minuman. Masyrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau begitu jangan berikan minuman, belikan pakaian. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Oh, kalau begitu jangan kasih pakaian, kirimkan aja makanan jadi, suapkan ke mulutnya. Wa ghudhiya bil haram. Anak istri yang tak tahu apa-apa, bapaknya pulang bawa makanan nasi kotak, lalu kemudian dikasih makanan, maka itu adalah makanan haram. Jadi kalau kami ada duit haram Pak Ustadz, misalnya nyimpan duit di bank konvensional, pindah segera ke bank Sumsel Bangka Belitung Syariah. Dulu di Riau ketika masih bersama namanya Bank Riau. Setelah memisahkan diri jadi Bank Riau Kepri karena sudah jadi 2 provinsi. Dulu Provinsi Sumatera Selatan, sekarang sudah memisahkan diri Bangka Belitung. Maka menabunglah ke Bank Syariah, BSI, Bank Muamalat, apapun namanya, pindah. Di kampung kami tak ada bank syariah Pak Ustadz. Terus saya nggak bisa disimpan di rumah. Kenapa? Nanti diambil bini saya. Simpang ke bank konvensional daripada dicuri maling. Tapi nanti kalau dapat duit haram, riba, duitnya haram. Belikan makanan, jangan. Belikan minuman, haram. Belikan kepakaian, haram. Jadi duit ini cemana? Campakkan ke laut? Jangan. Jadi cemana duit ini? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fatwa mu'asirah, fatwa kontemporer, boleh duit riba itu dipakai untuk masalih ammah, kemaslahatan umum. Boleh untuk bangun toilet pesantren, bangun kelas, bangun asrama, boleh. Maka kalau ada di antara bapak ibu yang punya duit haram, bingung kemana, kasih ke saya. Kasih ke saya, bilang. Tapi kalau ngasih aja, jangan pula ngomong, Assalamualaikum Ustaz Somad, ini ada beberapa karung duit haram mau kami serahkan. Jangan, serahkan aja. Nah, nanti udah serahkan ke saya, baru saya serahkan ke Ustadz Solahuddin. Ya, kalau bapak langsung yang menyerahkan, habis acara ini langsung orang berbisik, itu Ustadz Solahuddin dapat apa? Duit haram. Tapi kalau saya yang menyerahkan, nanti orang nggak tahu, itu duit apa yang diserahkan Ustadz Somad? Nggak tahu, mungkin makruh. Gitu. Jangan makan duit haram Bapak Ibu. Jangan kasih anak makan haram. Adapun yang lalu-lalu apa boleh buat. Mudah-mudahan dengan puasa-puasa sunat kita itu, yang haram-haram di badan kita itu hilang semua insya Allah. Hari ini ternyata sudah tanggal 8. Besok hari Sabtu tanggal 9. Hari Ahad tanggal 10. Jangan sampai hilang puasa Asyura. Puasa Asyura yukaffirus sanatal madiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu. Orang Yahudi diselamatkan Allah. Bersama Nabi Musa menyeberang Laut Merah, tenggelam Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Maka bersyukur kepada Allah karena sudah menyelamatkan. Tiap tahun bersyukur kepada Allah. Tiap tahun bersyukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak kepada Musa daripada kamu. Maka Nabi pun melaksanakannya, wa amara bisiyamihi, dan Nabi memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Makanya mudah-mudahan kita besok ada kesempatan untuk melaksanakan puasa Asyura insyaallah. Amin. Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasanya cuma tanggal 10, kita 3 hari. 9, 10, 11. Tak bisa 3 hari, 2 hari saja. 9, 10. Supaya beda dengan Yahudi. Tak juga bisa, karena cuma 1 hari, apa boleh buat? 10 saja. Tanggal 10 pun tak bisa, pergi ke laut. Untuk apa Pak Ustaz? Terjunlah masuk ke dalam. Apa gunanya hidup? Membuat penuh Pulau Bangka aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bukan itu maksud saya. Maksudnya adalah alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang lebih baik amalnya. Jadi kita perbanyak puasa sunat. Puasa sunat itu memakan sel-sel haram yang ada di badan. Puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15. Saya sanggup 3 hari Pak Ustadz, 13, 14, 15, sama macam puasa sebulan.
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang puasa satu hari sama dengan 10, 20, 30. Kalau cuma 3 hari kecil Pak Ustadz. Saya sanggup puasa selama 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Bagus. Puasa ahabbus saum ilallah. Puasa yang paling disukai Allah. Saumi Daud. Puasa Nabi Daud. 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Bagus. Ustaz Somad, iya, ada yang mau saya tanya ini. Apa? Apa hukumnya sholat Nabi Daud? Sehari sholat, sehari tak sholat? Saya belum pernah lagi baca itu. Setahu saya sholat Nabi Daud itu sholat malam, tahajud, itu sholat Nabi Daud. Tapi suami saya katanya sholat Nabi Daud, rupanya salah dengar waktu ceramah. Makanya waktu ceramah itu kalau dengar betul, kalau tidur betul. Banyak orang yang dengar ceramah antara tidur dengan jaga, itulah dia jadi sholat Daud. Ceramah ini kalau dengar betul, sadar betul. Kalau tidur betul. Supaya tak bercampur dia dalam kepala kita. Nah, saya sebetulnya Pak Ustadz dengar ceramah, cuman konsentrasi saya rusak waktu kotak sodakoh itu lewat. Nah, ada juga orang model begini. Nah, tapi ini tidak ada di Bangka Belitung, ini adanya di planet Mars. Kalau yang di sini semuanya baik-baik, khusyuk-khusyuk semua insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, niat. Setelah niat, makan. Yang ketiga, tega. Apa yang ketiga? Tega. Tega itu apa? Anak yang di dalam perut dikeluarkan dengan penuh kasih sayang, dibesarkan dengan tetes peluh keringat air mata, tiba-tiba diserahkan ke Ustadz Solahuddin. Itu orang tua kalau tidak tega, mencakar dinding itu di rumah. Bapak mungkin biasa saja. Bagi saya berpisah dengan anak ini biasa saja. Tapi bagi ibu yang tiap malam memeluk anak, sayang ke anak, mengandung anak, menyusukan anak, melahirkan anak, membesarkan anak, berpisah dengan anak ini berat luar biasa. Ibu-ibu perlu belajar dengan almarhumah emak saya. Saya 4 tahun di Mesir tak pernah pulang. Kami tinggal di Riau. Saya mondoknya pesantren di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Pekanbaru Riau ke Deli Serdang 12 jam naik mobil. Saya dijenguk orang tua setahun, santri dijenguk seminggu sekali, sebulan sekali. Saya dijenguk almarhumah emak saya setahun sekali. Jadi ibu, kuatkan hati ibu. Kalau bisa jenguk setahun sekali. Tahan. Anak-anak pun juga kuatkan. Mak saya menjenguk saya dulu ke pondok setahun sekali. Mungkin begitu cara Allah, diatur Allah setahun sekali supaya kuat 4 tahun. 98 saya ke Mesir, 2002 baru pulang. 4 tahun tak jumpa. Bukan karena tekun belajar, tiket mahal. 4 tahun baru pulang. Pulang ke rumah sebentar, habis itu terbang lagi ke Maroko. 2 tahun baru pulang. Setelah dia tua, saya tes. Saya mau ngetes. Beliau meninggal 2019 umur 70. 2017 umur 68 hampir 70 saya tanya. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami cuma berdua adik beradik. Dua-duanya laki-laki, tak ada anak perempuan. Mak, ya. Aku kan udah di Mesir 4 tahun, ya. Maroko 2 tahun, ya. Nanti kalau aku S3 ke Sudan, nanti aku nggak pulang-pulang 2-3 tahun. Mak sendiri di rumah nih umur 70. Saya mau ngetes dia, kira-kira dia masih kuat atau tidak. Apa kata dia? Silakan kau berangkat ke Sudan, selesaikan doktor kau. Aku kalau mati dimanapun mati. Yang penting kau jadi orang, mengalir pahala. Setiap kau mengajar, setiap kau ceramah, aku dapat amal jariahnya. Jadi kalau orang bertanya, kenapa Ustadz kuat? Di balik seorang laki-laki yang kuat, ada 2 perempuan yang kuat. Yang pertama, ibunya. Yang kedua, istrinya. Kalau punya ibu yang letoy, lemah, lesu, loyo, lunglai, anak pun setengah mati. Istri juga mesti kuat. Aku mau pergi, tausiah. Nanti kalau anak ini lahir, silakan dia lahir sendiri. Saya pergi kemarin ke Kalimantan Tengah. Dari Pekanbaru mendarat di Palangkaraya,
Dari Palangkaraya kami jalan darat 12 jam ke Banjarbaru, 3 hari 3 malam 4 malam pulang. Habis itu pergi kami ke Malaysia, dari Pekanbaru mendarat di Terengganu, dari Terengganu kami ke Kelantan, dari Kelantan kami ke Kuala Lumpur, 4 hari 4 malam. Tak juga dia lahir, rupanya menunggu pas saya di rumah. Pas saya di rumah baru anak itu lahir. Ajib, rupanya bukan kehendak kita, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak mesti kuat melepas anak ini. Silakan kau pergi. Setelah saya punya anak, ternyata saya tidak sekuat ibu saya. Tak sanggup saya berpisah lama-lama. Akhirnya saya curiga, jangan-jangan saya anak angkat. Aku nggak kuat pisah dengan anakku, mak. Nggak bisa aku tinggalkan dia lama-lama. Saya bilang, mak kok tahan berpisah? Apa yang membuat mak tahan? Bagaimana cara mak bisa berpisah sama aku 4 tahun tak jumpa, kok mak tahan? Saya tanya. Kata dia, ku cari anak-anak tetangga yang hitam macam kau. Ku cari anak-anak orang tua yang macam kau waktu kecil, ku bawa ke rumah, ku kasih makan, ku kasih minum, ku kasih baju, ku sapu kepalanya, terasa lapang dadaku. Begitulah cara emak saya. Dan setiap malam ku bacakan anakku ini. Saya tak pernah bertanya ke dia. Saya tidak pernah nanya apa amalan emak membuat emak kuat. Suatu ketika dulu saya kemanapun saya ceramah saya bawa almarhumah ini. Waktu ke Medan saya bawa, nginap di hotel. Setelah itu kata dia, ada kawanku mau datang. Bawalah, saya bilang, bawa ke kamar nih. Ngobrol di sini. Enggak, dia tak mau. Dia mau ngobrol di lobi aja. Ayolah, saya antar ke lobi, saya biarkan mereka berdua ngobrol, tapi saya nguping. Apalah pembicaraan orang. Rupanya kawannya itu nanya, anak kau kan pergi jauh, pergi ke Mesir, pergi ke Maroko. Apa kau doakan anakmu? Kata emak saya, aku bacakan dia tiap malam 100 kali Al-Fatihah. Setelah itu ku doakan kepada Allah. Barulah saya paham. Rupanya hati kuat itu karena tega itu bangkit dari penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti ada satu sifat dalam diri, tega. Anak-anak juga tidak boleh. Saya tidak mau ada santri yang duduk di tengah pohon kayu sore-sore, di bawah pohon karet, lalu merenung. Jangan-jangan aku dibuang di pondok ini. Kalian bukan dibuang. Kalian punya orang tua yang sayang. Teganya dalam tanda kutip, bukan tega jahat. Teganya dalam tanda kutip, bukan tega yang aniaya. Tapi dia tega demi kalian. Ibu sama bapak mesti sepaham. Tidak bisa berpisah paham antara ibu dengan bapak. Kalau bapaknya tega, ibunya tak tega, tak jadi. Bapaknya tega, kita tinggalkan anak di sini, pulang ke rumah. Ibunya pula menangis, memeluk bantal 3 hari 3 malam. Sampai lapuk bantal itu kena air mata. Jangan sampai. Ibunya juga mesti sepaham dengan bapak. Mudah-mudahan ibu bapak yang belum tega, habis dari pengajian wisuda ini menjadi ibu-ibu bapak-bapak yang tega semuanya, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya nggak ada yang mengaminkan. Nah, pulang dari sini ibu panggil bapak, hai bapak tega. Ibu juga menjawab, iya ibu tega. Kita sesama tega untuk meninggalkan anak. Kita tinggalkan anak bukan di penjara, na'udzubillah. Kita tinggalkan anak, kita titipkan kepada Ustaz Muhammad Salahuddin. Solah artinya baik, din artinya agama. Salahuddin kebaikan agama. Nama beliau itu adalah doa, dan ternyata doanya dikabulkan Allah. Akhirnya kebaikan agama ini sampai kepada anak kita. Mudah-mudahan baiklah agama kita di Bangka Belitung ini berkat pondok pesantren Azam tu, tekad yang kuat ini insyaallah. Amin. Innamal a'malu binniyat, tekad. Jangan kasih makan haram. Tega. Yang keempat apa amalnya? Yang keempat adalah nasihat. Bukan nasi ayam. Nasihat. Ini yang keempat. Nasihat. Tak bisa anak-anak ini main parang panjang. Mentang-mentang bapak punya golok, punya samurai datang. Kau tinggal di pondok. Kalau tidak aku pancung kepalamu. Enggak bisa. Anak-anak ini mesti ada nasihat. Aku bukan tidak sayang padamu nak. Ku tinggalkan engkau di pondok ini. Aku takut kalau kau nanti di luar pengaruh lingkungan luar biasa.
Di luar itu ada pezina, ada peminum khamar. Berapa banyak orang tua yang duitnya habis dipakai bapak handphonenya, dicurinya passwordnya, rupanya minjam online. Duitnya untuk apa? Judi online. Memang pacarannya tak nampak. Kenapa? Pacar online. Tapi penjaranya tidak online. Azabnya tidak online. Di luar sana ganas. Tak sanggup kalian hidup di luar sana. Perempuan berangkat dari rumah ke sekolah pakai jilbab panjang, rok panjang. Sampai di sekolah jilbabnya terbang, pakaiannya melayang, hilang semuanya. Tertulis di botol. Apa tulis di botol? Do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Sampai di sini paham? Tak usah saya jelaskan selanjutnya ya. Tak baik untuk dicakapkan. Tapi ibu, insya Allah anak kalian di sini selamat. Rambutnya tak nampak, bajunya baju kurung panjang, tertutup auratnya. Anak laki-laki kalian selamat, pakai celana panjang. Di luar sana jangankan baju panjang, celana pendek, hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Anak kalian di sini alhamdulillah selamat. Maka yang keempat ini adalah nasihat. Jangan menjenguk anak ke pondok hanya membawakan duit. Ini duit jajan, ini duit sekolah. Bawakan juga nasihat. Aku ingin kau jadi orang baik. Ayah dulu nak tak betuah macam kau. Atuk kau dulu tak kaya. Ayah tak pandai mengaji, ayah tak di pondok, ayah tak pandai baca Quran. Maka ayah ingin kau menjadi orang hebat, orang mulia. Ini banyak juga orang tua nih sekarang kalau bercakap sama anaknya, aku bodoh, aku ingin kau lebih bodoh dari aku. Aku bodoh, aku tak tahu agama. Aku dulu waktu kecil tak diakikahkan. Aku dulu tidak diingatkan. Maka aku ingin engkau menjadi anak yang baik, anak yang mulia. Nasihat itu dalam. Sampai masanya nanti kami mati nak. Kami akan masuk ke lubang tanah. Kami ingin kau bangun malam. Tahajud bersama anak istrimu. Kau bacakan Yasin malam Jumat. Kau angkat tangan. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Yang dari mulut ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati akan sampai ke hati. Cakap ibu yang dari hati masuk ke anak-anak ibu. Kau tak sanggup di luar sana nak. Anak-anak di sana di luar sibuk main handphone. Di luar sana sibuk dengan judi. Di luar sana sibuk tak berhenti-berhenti dengan mallnya, dengan kegiatan maksiatnya. Kalau kau berada di pondok ini, dibimbing oleh Ustadz Muhammad Salahuddin, insya Allah agamamu baik, pakaianmu baik, ilmumu baik. Di sini kau menghafal Quran, kau bisa bahasa Arab, tak tinggal bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi juga dapat. Jangan ibu lecehkan pesantren. Anak kamu di mana? SMP Plus. Anak kamu di mana? SMP Negeri. Anak kamu? Ya itulah karena nggak lulus kemarin, ya udahlah pesantren aja. Kau pikir pesantren ini tong sampah? Pesantren ini tempat anak-anak cerdas. Pesantren ini tempat anak-anak yang brilian. Pesantren ini tempat anak-anak yang kapasitas otaknya besar sehingga dia bisa menangkap ilmu-ilmu. Kalau di luar sana pelajarannya bisa dihitung 5 jari selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi di sini nahwu, sharab, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, tajwid, tahsin, tahfiz. Tak cukup 1 tangan, tak cukup 2 tangan, hafalannya banyak. Belum lagi tasrifnya. Daraba daraba darabu darabat darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtuma darabtu darabna. Belum lagi fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Daraba yadribu darban, daribun madrubun, idrib la tadrib madrabun. Daraba yadribu darban, daribun madrubun, idrib la tadrib madrabun, madrabun midrabun. Jadi diperlukan keseriusan. Di samping serius otak, serius makan, serius niat, serius tega, serius jihad. Bukan asal-asalan. Anak yang bandel di sekolah manapun tak diterima, masukkan ke pondok. Di pondok jadi hantu. Merusak nama baik pondok, merusak nama baik kiai, merusak nama. Akhirnya wartawan, oknum yang tak tahu menahu tulis pondok melahirkan anak nakal. Belum masuk pondok itu bagus, anak itu yang merusak pondok itu. Bukan pondok itu merusak anak itu. Jangan rusak pondok ini dengan anak-anak yang nakal kirim kemari.
Niatnya mau buat anak baik, malah pondoknya jadi rusak. Insya Allah pondok ini dijaga Allah sampai hari kiamat. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berikutnya yang ke-5. Bagaimana? Antara wali murid ini tolong ada grup. Yadullah ma'al jamaah. Allah menorongkan pertolongan Allah turun bersama jamaah. Grup wali santri, terserah apa namanya. Ittihad wali santri pesantren Azamtu, Rabithah wali santri, persatuan wali santri, apapun namanya, yang penting ada grup bekerja sama. Jangan sendiri-sendiri. Mungkin ibu ini masalah anaknya begini, mungkin bapak ini masalah anaknya begini, mungkin ini masalahnya begini. Bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Datang kemari, kumpul bersama. Tempat tinggalnya di mana? Bersilaturahim. Ada acara walimah, ada acara nikah, ada acara akikah, ada acara pindah rumah, ada acara, itu semua adalah wadah untuk bersilaturahim. Jangan sendiri-sendiri. Man syadza syadza finnar. Kalau wali muridnya juga diurus oleh Ustadz Muhammad Salahuddin, banyak betul lah beliau ngurus. Udahlah ngurus anak kita, ngurus walinya juga. Walinya mesti datang bertemu. Alhamdulillah Ustadz Salahuddin, kami ini persatuan wali murid sudah buat persatuan. Itu ada, kami tengok masih banyak tanah kosong, kami mau dibangun kelas, dibangun asrama. Bapak ibu wali murid mau bantu? Enggak, ngasih usul aja. Bantulah, kumpulkan duit. Satu kelas berapa? 100 juta. Bapak ibu berapa orang? 100 orang, 1 juta satu orang. Berapa orang? Banyak. Kalau sendiri berat, tapi kalau bersama-sama. Bayangkan pondok pesantren, santrinya 1000 orang, WC-nya 5. Ngantri jam 7, jam 8 baru keluar barang tuh. Gimana dia mau belajar? Maka datang. Saya mau setelah pengajian ini, berdatangan wali santri, berdatangan orang-orang kaya, berdatangkan share informasi ini, datang kemari. Datang kemari, tanya Ustadz Salahuddin, berapa kelas yang perlu dibantu? Berapa masjid? Berapa toilet, berapa ruang guru, berapa asrama. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah acara wisuda kemarin banyak yang datang. Mau membantu? Enggak, nanya aja. Saya setelah mendengar ceramah Ustaz kemarin, akhirnya saya berpikir tentang akhirat. Dunia ini sementara Pak Ustaz, semuanya akan putus, rumah putus, mobil tinggal. Saya mau dapat amal jariah, anak-anak mengulang hafalan Quran di pesantren Azamtu, pagi, petang, siang, dan malam. Akhirnya setelah dengar ceramah Ustadz, itu ada tanah di samping masjid, di samping pesantren Azamtu, itu saya tengok ada tanah kosong, itu saya wakafkan Pak Ustadz. Tanah siapa? Enggak tahu. Gimana mau wakafkan tanah orang? Ibu punya majelis pengajian, majelis taklim. Namanya apa? Red Jilbab. Persatuan Ibu-Ibu Jilbab Merah. Menyala abangku. Datang kemari, jumpai Ustaz Salahuddin. Assalamualaikum Ustaz Salahuddin. Ya, kami persatuan ibu-ibu jilbab merah mau nyumbang satu kelas. Tapi tolong warna kelasnya merah. Kacanya merah. Papan tulisnya tetap putih. Boleh, apa pula salahnya? Kami dari kepolisian mau menyumbang satu kelas. Tapi tolong buat kelasnya coklat. Kami dari TNI Angkatan Darat mau menyumbang satu kelas. Tapi tolong buat kelasnya hijau. Berwarna-warni, rame dia. Sehingga ditengok dari jauh, itu jilbab merah. Itu kelas polisi. Itu kelas tentara. Berpindah bapak-bapak. Kapolres di sana, Kapolres di sana, Kapolres di sana, jadi Kapolda di sana, pindah ke sana kemari, ujung-ujungnya ke liang lahat. Jadi Babin Kamtipmas di sana, jadi Babinsa di sana, pindah jadi Danramil, pindah jadi Dandim, pindah jadi Danrem, ujung-ujungnya masuk ke liang lahat. Yang mengalir mana? Yang mengalir adalah kelas asrama, bangunan-bangunan, 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, sempat-sempatkan. Kalau mau ditunggu kita kaya, tunggu luang, tunggu lapang, takkan bisa. Saya mau menyumbang ke pesantren Azamtu nih Pak Ustadz, tapi nantilah setelah anak selesai sekolah, ini banyak betul duit keluar. Begitu anak kuliah, UKT-nya mahal. Nantilah Pak Ustadz setelah anak ini wisuda, baru saya nyumbang. Begitu anak selesai wisuda, rupanya dia mau berbini pula. Nantilah Pak Ustadz setelah anak ini nikah, mungkin biaya ini ada berkurang. Begitu anak nikah, mengandung pula istrinya. Kata dokter, sesar.
Biaya lagi. Nantilah Pak Ustadz, setelah anak ini lahir, insya Allah kami agak lapang sedikit. Lahir cucu, cucu pula makan aja kerjanya. Akhirnya seumur hidup tak pernah bersedekah. Sempat-sempatkan waktu anak sekolah, sempat-sempatkan waktu anak kuliah, sempat-sempatkan waktu anak kerja, sempat-sempatkan. Karena sampai masanya nanti kita sempat, tapi kesempatan sudah tidak lagi ada. Itulah yang dibaca Imam Subuh tadi. Rabbana absarna, mata kami menengok azab, wa sami'na, telinga kami mendengar azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal soleh. Laki-laki salat subuh wajib mendengar ayat imam, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Kami ingin balik ke dunia, kami ingin ke pesantren Ustadz Salahuddin, kami ingin ke pesantren Azam Tu, kami ingin membangun. Datanglah kemari sebelum pindah ke TPU. Bapak Ibu, sebelum pindah ke TPU, datanglah kemari. TPU Taman Pemakaman Umum. Sebelum ke TPU, datanglah ke Azam Tu. Kalau sudah ke TPU, jangan datang ke Azam Tu, karena kami tidak menerima hantu. Tolong Ustadz Salahuddin buatkan balehonya besar-besar. Datanglah ke Azam Tu sebelum ke TPU. Kalau sudah ke TPU, jangan lagi ke Azam Tu, karena kami tak menerima hantu. Kalau orang marah, buat di bawah kata-kata Ustadz Somad. Buatkan gambar kerenda jenazah di situ. Bapak pikir ibu ini, ibu pikir bapak ini yang tiap pagi petang berkata, kaulah bulan, kaulah bintang sayang. Begitu malaikat maut datang, aku bulan, kau liang lahat. Ini harta siapa dek? Ini mobil siapa dek? Ini rumah siapa dek? Ini harta kita bersama. Begitu mati, harta jadi gono gini. Kau begono, aku begini. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar tinggal. Apa yang dibawa mati menghadap Allah? Nih 2-3 kelas asrama. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Maka selesai acara ini, jangan hanya sekedar ini, tapi datang, tengok, tolong anak-anak ini menghafal Quran. Bangun jam 3 subuh, tahajud, sholat subuh, murajaah, menghafal lagi, masuk pagi, masuk zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, jam 10 malam baru tidur. Istirahat hanya 5 jam saja. Mereka beramal di sini 24 jam, tidurnya pun beribadah. Makanya kalau nampak ibu ada santri ini agak mengantuk, maklum. Mereka ngapal Quran. 1 hari 2 juz. Ngantuk dia, karena menghafal. Kalau cuma 2 juz, kami 3 juz Pak Ustadz. Juz melon, juz mangga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat pula. Yang keberapa? Yang keenam. Saya sebetulnya ingat, cuma ngetes jamaah nih. Jamaah ini masih ingat atau udah? Terserahlah Pak Ustadz, berapa yang penting cepat kami pulang. Yang keenam, bapak ibunya jangan lupa untuk selalu mendoakan. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Doa yang biasa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat, langsung doa. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Melayu. Ya Allah, sehatkan anakku, panjangkan umurnya, sehatkan dia. Jangan jadikan dia hantu nyiblorong, sundil borong, mak lampir. Siapa bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu. Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya orang Jawa. Doakan. Iki wis pirang-pirang deno kok wis ngalor ngidul ngetan iki ya Allah. Mintakan kepada Allah yang baik-baik. Minta. Supaya apa? Karena Allah mengatakan, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada orang bertanya kepadamu ya Muhammad SAW tentang aku, fa inni qarib, aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, ku kabulkan doa mereka yang minta kepada aku. Mintakan kepada Allah. Kalau minta sama Allah, pejamkan mata, bayangkan wajah anak itu. Saya kalau berdoa itu 3, saya bayangkan wajah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Oh, bagus Pak Ustadz, betul Pak Ustadz. Saya sudah praktekkan. Begitu saya bayangkan wajah anak saya, khusyuk saya berdoa.
Begitu saya bayangkan wajah istri saya, langsung saya ingat husnul khotimah Pak Ustaz. Kata jamaah, jangan baca doa, tapi betul-betul berdoa. Banyak orang sekarang baca doa, menghafal doa, habis itu dibacanya doa. Hatinya tak ingat, pikirannya tak ingat. Berdoa pun apa jadi baca, tangan letak di paha, berdoa. Doa itu memang betul-betul. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina. Bayangkan wajahnya, mintakan pada Allah khusyuk, tawadu. Begitu. Ini sekarang banyak orang baca doa, tangan pun letak di paha. Orang kalau berdoa tangan di paha itu artinya terserahlah ya Allah, mau ngasih enggak pun enggak apa-apa. Investasi banyak sekarang. Ternyata investasi bodong, investasi yang tak putus sampai hari kiamat. Inilah anak-anak kita. Saya ikut bangga, saya ikut bahagia. Tapi anak-anak ini belum cukup Bapak Ibu. Kita penduduk kita di Bangka Belitung ini berapa Pak Dokter? 1,5 juta orang. Kalau 1,5 juta itu dikurangi bapaknya, dikurangi ibunya, dikurangi abangnya, usia anak SMP berapa orang? Paling tidak 200.000 orang. Belum tertampung oleh pesantren-pesantren. Mudah-mudahan murid-murid Ustadz Solahuddin ini nanti setelah tamat juga akan membangun azam tu 2, azam tu 3, azam tu 4, azam tu 5. Berubah jadi azamna jadi. Azam tu, azamna. Kenapa? Begitu banyaknya pesantren azam tu. Saya ketemu dengan Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq ini termasuk ulama yang terusir dari Suriah, dapat suaka politik di Turki, datang membacakan Arba'in ke Riau. Saya datang ke hotelnya bertanya, Syekh Muwaffaq, ya, tolong kasih kami nasihat. Apa kata Syekh Muwaffaq? Guru kami, Syekhu Masyayikhina, Syekh Badruddin Al-Hasani, muhadis Syam. Guru kami, gurunya guru kami di Damaskus, Suriah, namanya Syekh Badruddin Al-Hasani, sebelum meninggal dunia membangun sekolah. 5 sekolah Syekh, 5,000 madrasah, 5.000 sekolah. Sebelum meninggal dunia, dia meninggalkan 5.000 sekolah. Maka saya di mana-mana saya tausiah, selalu saya bertanya, mana pesantren, mana tablik akbar itu, mengumpulkan orang banyak. Setelah itu ada yang berwakaf, ada yang bangun kelas. Saya tidak mau datang ceramah pulang, tidak. Itu sama dengan artis show. Saya mau ceramah dan meninggalkan sesuatu. Saya belum bisa bangun, tapi saya bangga karena kakak kelas saya, senior saya, sama-sama alumni Al-Azhar, Ustadz Muhammad Solahuddin membangun pesantren. Dan bukan hanya sekedar membangun, tapi ternyata alumninya diminta beliau saya ikut mewisudanya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Ustadz Muhammad Solahuddin. Dipanjangkan Allah umurnya insyaAllah, amin. Diberikan Allah keberkahan negeri ini dengan ilmunya, dan murid-muridnya semuanya mendapatkan amal jariah kita semua atas amal baik ini insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketujuh. Apa yang ketujuh yang mesti ibu lakukan? Puncak dari segalanya, memasukkan anak sudah, mendatangi Ustadz Solahuddin sudah, mengasih makan halal sudah, tekad yang kuat sudah, berdoa sudah. Puncaknya adalah yang terakhir, tawakal. Tawakal itu sudah stop. Tawakal adalah puncaknya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang bertawakal. Apa bedanya orang tawakal tak tawakal? Kalau anak hafal Quran, orang yang bertawakal mengatakan, itu anak ibu ya? Iya. Hafal Quran 30 juz. Itu karunia Allah. Itu orang tawakal. Tapi kalau orang tidak tawakal, itu anak bapak? Iya. Hafal Quran. Siapa dulu bapaknya? Itu kalau bukan karena saya membantu pesantren itu kalau bukan karena saya, orang yang sikit-sikit saya, tengoklah dalam Al-Quran itu, siapa yang sikit-sikit aku? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu, Fir'aun. Innama utituhu ala ilmin indi, aku kayakan hartaku, Qarun. Makanya kalau ada orang sikit-sikit aku, bilang, Pak, yang selalu ngomong aku tuh pertama Fir'aun, yang kedua Qarun, yang ketiga kau. Kalau ibu tawakal, kalau bapak tawakal, begitu anak ini berhasil, maka kita mengatakan itu adalah karunia Allah. Semuanya balikkan kepada Allah. Alhamdulillah, wasyukru lillah, wala haula wala quwata illa billah. Begitu ibu. Jangan katakan kita, nanti kena penyakit ain. Ain itu pintu setan masuk melalui mata, gara-gara mengaku saya. Jangan katakan saya. Ini anak bapak, iya, ganteng ya.
karunia Allah. Begitu. Kalau tidak nanti, ini anak ibu. Iya, cantik ya. Siapa dulu mamanya? Disitulah masuknya penyakit. Balikkan kepada Allah SWT. Ini anak ibu. Alhamdulillah. Ini suami ibu. Innalillah. Balikkan semuanya kepada Allah SWT. Jangan pula dipraktekkan nanti, Bu. Allah ngasih kepada kita yang kita mau atau yang Allah suka. Allah ngasih ke kita yang kita mau atau yang Allah suka. Allah suka. Kalau yang kita mau belum tentu Allah suka, belum tentu jadi. Tapi begitu Allah mau, Allah suka dan kita mau sesuai dengan maunya Allah dengan mau kita. Itu namanya taufiq, mendapatkan taufik dan hidayahnya insyaallah. Itulah 7 yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada orang bertanya, apa acara di pesantren Azam itu tadi? Ada 7 yang disampaikan Ustaz Somad dalam acara wisuda. Ini unik juga acara ini. Yang wisuda anaknya, nasihatnya untuk ayahnya. Yang wisuda anaknya. Tapi judulnya, peran orang tua dalam pendidikan. Apa maksud Ustaz Salahuddin? Sebetulnya Ustaz Salahuddin mau ngasih tahu, anaknya udah kuselesaikan, bapaknya urusan Ustaz Somad. Anaknya udah selesai Pak Ustaz, udah shadaqallahul azim. Emaknya kuserahkan sama Ustaz, tolong nasihati. Udah saya sampaikan, 7 poin sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ke-7-7-nya bisa diamalkan insyaallah. Amin. Ini tidak hanya berlaku pada wali-wali santri yang ada di pesantren Azam tuh. Bagi siapapun yang menonton acara ini dimanapun berada, kalian yang memasukkan anak ke sekolah, ke madrasah, ke pondok, 7 ini kalian tanamkan dalam diri, termasuk saya pribadi, karena anak saya pun juga masuk pondok, keponakan saya, saudara saya, insya Allah bisa kita amalkan. Berapa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? 7. Ingat? Tidak. Tonton ulang, dengar ulang, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Tadi saya mulai jam 6, sekarang sudah jam 7. Saya walaupun tidak nengok jam, saya sudah tahu bahwa ini saya sudah berdiri 1 jam. Terasa semutnya itu sudah menjalar. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat, ajmal at-tahani wa akmal at-tamanni. Ucapan tahniah terindah dan harapan yang termulia. Memanjatkan kepada Allah, semoga anak-anak kita ini semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Rabbana hablana minas solihin, jadikanlah anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata aini waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak-anak kami ini, pasangan hidup kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Jadikan mereka menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.